Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aninur Rahayu dari Prodi BK Angkatan 21 kelas 1A ingin menjelaskan materi pertemuan ke-6 tentang prinsip-prinsip rukun Islam dan prinsip-prinsip rukun iman. A. Mampu menjelaskan pokok ajaran Islam tentang iman. Iman berarti keyakinan dan kepercayaan yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan diimplementasikan dengan amalan, atau pembenaran dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman dalam Islam ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir Allah. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri orang beriman dalam Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman sebagai berikut. Yang pertama, sangat mencintai Allah, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Yang kedua, jika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan Al-Quran, maka bertambahlah keimanannya, serta bergejolak hatinya untuk segera melaksanakan perintah Allah. Terdapat pada surah Al-Anfal ayat kedua. Yang ketiga, senantiasa tawakal diiringi doa dan harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah. Menurut sunnah Rasul, terdapat dalam surah Ali Imran ayat 120, Al-Maidah ayat 12, Al-Anfal ayat 12, At-Taubah ayat 52, Al-Mujadalah ayat 10. Yang keempat, tertib dalam melaksanakan sholat dan menjaga pelaksanaannya. Terdapat pada Quran Surah Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 2. Yang kelima, menafkahkan rezeki dan diterimanya ke jalan Allah. Terdapat pada Surat Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 4. Yang keenam, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan yang ada padanya. Terdapat pada Surat Al-Mu'minun ayat 35. Yang ketujuh, memelihara amanah dan menepati janji. Terdapat pada Surah Al-Mu'minun ayat 8. Yang kedelapan, berjihad di jalan Allah dan suka menolong sesama. Dan yang kesembilan, tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Terdapat pada Surah An-Nur ayat 62. C. Mampu menjelaskan fungsi keimanan dalam hidup. 1. Sebagai penyelamat. Di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat." Yang kedua, menjadikan manusia yang berakhlak baik. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan rasa iman di dalam diri kita dan akan terus senantiasa bersikap baik, berkata jujur, dapat dipercaya, tidak sombong, dan mengadu domba, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup. Iman merupakan pedoman penuntun dan kompas dalam kehidupan kita. Yang keempat, menumbuhkan rasa rendah diri. Iman kepada Allah berarti kita percaya baik dari hati, lisan maupun perbuatan akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungan dan kesempurnaannya. Yang kelima, menumbuhkan sikap qanaah. Dengan beriman kepada Allah, kita menyadari bahwa segala yang kita nikmati di dunia maupun di akhirat nanti adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, ingat akan kematian. Tidak ada makhluk yang akan kekal karena kekekalan hanya milik Allah. Yang ketujuh, Allah selalu mengawasi kita. Dengan mempunyai iman, kita akan sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita dan Allah lah yang mengatur segalanya. Yang kedelapan, menenteramkan hati. D. Mampu menjelaskan tentang Islam, rukun Islam, dan fungsi dalam kehidupan. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Fungsi rukun Islam dalam kehidupan.
Tanpa mengetahui secara detail apa itu rukun Islam, boleh dibilang kehidupan seorang muslim akan goyah dan mudah tersesatkan oleh ajaran yang menyimpang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mampu menjelaskan pokok ajaran ihsan secara dan hubungannya dengan akhlak. Ihsan terbagi atas dua macam, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Sang Pencipta dan ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Ihsan dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Kita harus beribadah seolah kita melihat Allah. Jika tidak bisa, maka beribadahlah seolah karena memang Allah selalu melihatmu. Yang kedua, ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Berbuat ihsan kepada makhluk ciptaan Allah dalam 4 hal, yaitu harta, jabatan, pengetahuan, dan badan. Hubungan ajaran ihsan dengan akhlak. Akhlak dan iman mungkin memiliki definisi dan korelasi yang berbeda. Namun keduanya memiliki korelasi atau hubungan satu sama lain. Ketika kita memiliki akhlak yang baik dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita akan selalu membantu orang lain dan senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun, maka kita pun sudah melaksanakan ihsan. Begitulah keduanya saling berhubungan. Mampu menjelaskan hubungan iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal, ketiganya saling berhubungan. Ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita akan mencari amal yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat nanti. Kita takut dan beriman kepada Allah dan akan menjauhi segala larangan Allah. Menuntut ilmu juga termasuk bagian dari perintah Allah. Kita diperintahkan untuk belajar, berilmu, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tentu saja, ilmu yang kita pelajari harus senantiasa diimbangi dengan ilmu tentang akhirat. Dan beramal pun juga perintah dari Allah. Beramal dan berbuat kebaikan adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia. Kita harus saling tolong-menolong akan sesama. Iman dan ilmu yang sudah kita miliki tentu saja akan membuat kita terus ingin berbuat baik dan beramal kepada orang lain. Dan begitulah ketiganya saling berhubungan. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang materi pertemuan ke-6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.